berdoa dulu. Bersiap. Mari semuanya, sebelum kita mulai pelajaran, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Masih semangat? Banget. Ya. Walaupun siang-siang panas, tapi harus tetap semangat. Ya. Hari ini siapa yang tidak hadir? Devi. Kenapa ketua kelas Devi ini? Sakit, Ibu. Tapi cuma satu ya yang tidak hadir ya. Yang lainnya sehat semua? Alhamdulillah. Harus sehat ya, karena sekarang lagi musim ya, musim pergantian puasa. Jadi kalian harus jaga kesehatan. Bila perlu minum vitamin ya. Biar selalu sehat, karena yang penting adalah nomor satu sehat. Baru kalau sehat baru bisa belajar. Kalau sakit pasti tidak akan bisa belajar. Baik, kalian masih ingat materi kita kemarin tentang apa? Tentang prosedur ya. Prosedur. Nah, apa itu teks prosedur? Coba tunjuk tangan. Ya, yang masih ingat apa itu teks prosedur? Apa ya? Ya kemarin teks prosedur itu apa? Teks prosedur adalah teks yang menjelaskan tentang bagaimana dan juga cara untuk melakukan sesuatu. Ya betul? Yaitu teks yang menjelaskan tentang bagaimana melakukan sesuatu ya. Nah, apa saja strukturnya? Ada yang masih ingat? Ya, belah sini. Strukturnya teks prosedur. Ya, kamu? Pertama apa dulu tuh teks prosedur itu? Tujuan, Bu. Ya, apa? Tujuan. Tujuan. Sebelum tujuan apa tuh? Paling atas? Judul. Terus baru? Tujuan. Terus? Langkah. Baru terakhir? Atau kesimpulan. Tapi kalian masih ingat ya? Masih dong. Jangan sampai hilang ingatan. Iya, Bu. Kalau hilang ingatan marah ya? Iya, Bu. Malu. Hari ini kita akan belajar materi baru, yaitu tentang cerpen. Pasti kalian suka baca cerpen, ya kan? Ya. Karena cerpen itu sastra enak, ya kan? Enak bacanya. Dibandingkan dengan novel, butuh waktu yang Lama. ya. Siapa yang suka baca cerpen? Saya. Bagus. Ya. Sering baca cerpen? Terus yang suka baca novel? Ya. Nah, ini juga suka baca ya. Nah, itu berkaitan nanti dengan literasi ya. Terus yang nulis, yang hobi nulis cerpen? Ada? Pernah nulis cerpen? Pernah, Bu. Kamu bukan, karena tugas ya menulis cerpen ya. Ada lagi? Nah, nanti kita terakhirnya kita akan belajar menulis cerpen. Ya. Nah, sekarang kita akan baca dulu seperti apa itu cerpen, terus kita analisis dulu cerpennya. Nah, nanti setelah itu baru kita akan menulis cerpen. Nah, tujuan kita pembelajaran hari ini adalah menganalisis cerpen, kemudian mengaitkan isi cerpen dengan kehidupan sehari-hari kita, dan terakhir adalah nantinya menulis cerpen. Wow, seru. Ya. Nah, sekarang kita ke baca cerpen dulu. Itu lihat di HP kalian ya. Nah, hari ini kita boleh pakai gadget
kalian masing-masing ya, buka. Buka cerpennya. Itu ada cerpen robohnya surau kami. Ya. Mau. Kalian tadi sudah membaca cerpen robohnya surau kami. Nah, kalau gitu, ibu mau kalian 2 orang untuk bercerita, menceritakan kembali isi dari cerpen robohnya surau kami. Ya, yang sebelah sini siapa? Ya, Pak Del, silakan. Diri. Gerakan bentang kita sendiri saja. Ceritanya berfokus pada seorang kakek, seorang penjaga surau yang taat beribadah dan hidup bermana, bergantung pada sedekah dan tidaknya mengasah pisau. Suatu hari, Haji Suhidi, seorang pembawa desa, datang menceritakan kisah tentang Haji Soleh, seorang selama hidupnya hanya beribadah, namun istrinya nyata akan masuk neraka beribadah karena mengabaikan tanggung jawab sosialnya. Cerita ini mengangkat hati seorang kakek yang merasa disindir karena ia hidup sendiri tanpa memperhatikan orang lain sekitarnya. Akibat keputusannya dan pengaruhan empatinya, kakek bunuh diri secara tragis. Haji Suhidi pun hanya menunjukkan kain kafan dan kemudian kembali bekerja masuk biasa. Ya, beri aplaus dulu untuk Pak Del. Nah, aku mau dari kelompok sini. Siapa? Ya, Ataya. Betul. Cerpen robohnya surau kami yang ditulis oleh A. Nafis menceritakan kisah seorang penjaga surau tua bernama Garim dan hidupnya hanya dihabiskan untuk beribadah. Suatu hari ia bertemu dengan Haji Sidi, seorang yang suka berbicara yang menceritakan kisah tentang Haji Soleh, seseorang yang rajin sholat namun masuk neraka karena tidak beramal. Setelah mendengar cerita itu, Garim merasa tersindir dan dilanda kegalauan. Ia merasa ibadahnya selama ini sia-sia karena tidak disertai amal sosial. Akhirnya Garim memilih untuk bunuh diri dengan cara memborong pacarnya. Cerpen karangan anak ini menyoroti pentingnya keseimbangan antara ibadah dan kontribusi sosial dalam kehidupan beragama serta dampak buruk dari sikap egois dan mudah terpengaruh oleh omongan orang lain. Ya, beri aplaus dulu untuk Pak Del. Ya, untuk Pak Del dan Ataya, Ibu yakin kalian juga semuanya bisa menceritakan kembali isi dari cerpen robohnya surau kami. Baik, sekarang kalian berkelompok ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Nah, dengarkan perintahnya adalah kelompok 1 menganalisis bagian struktur ya, struktur dari cerpen robohnya surau kami ya. Kelompok 2 bagian unsur intrinsik ya. Kelompok 3 unsur ekstrinsiknya. Kelompok 4 khusus majas ya, atau gaya bahasa. Nah, kalian kerja berkelompok ya, silakan mencari kemudian nanti dipresentasikan. Siap? Ya. Nah, silakan kalian kerjakan secara berkelompok. Boleh ditulis di buku atau di HP ya? Ya. Ya, satu. Baik, sekarang kita presentasi. Sudah ditunjuk perwakilannya? Ya. Baik,
orientasi, memberi kenalan tokoh-tokoh, latar, dan suasana cerita. Dalam cerita ini, orientasinya adalah aku menjaga surau, ajo, sini, dan lingkungan surau. Komplikasi berisi konflik atau masalah yang muncul dalam cerita robohnya surau kami. Komplikasinya adalah cerita ajo sini tentang Haji Saleh yang saleh, namun masuk neraka karena melupakan tanggung jawabnya. Evaluasi bagian ini adalah klimaks dari cerita, di mana masalah mencapai puncaknya. Dalam cerpen ini, evaluasinya adalah ketika kakek mulai menemukan cerita Haji Saleh dan menyadari bahwa ibadahnya selama ini mungkin belum sempurna. Resolusi pemecahan masalah atau akhir dari konflik. Dalam cerpen ini, resolusinya adalah kematian kakek penjaga surau yang mungkin dianggap sebagai bentuk keputusan atau penyesalan. Kode isi pesan moral atau kesimpulan dari cerita. Dalam cerita robohnya surau kami, kode bisa berupa pesan tentang pentingnya keseimbangan antara ibadah dan tanggung jawab sosial. Ya, tepuk tangan dulu. Satu kata apa? Satu. Mantap. Dan sekarang kelompok 2. Siapa perwakilannya? Unsur robohnya surau kami karya anarkis meliputi tema alur latar, tokohan, sudut pandang, dan gaya bahasa. Tema utama cerpen ini adalah tentang kehancuran dan kehilangan dengan latar tempat di desa dengan dekat pasar dan surau. Alur cerita ini menggunakan campur maju dan mundur, sementara tokohan mengajukan berbagai karakter dengan sifat berbeda. Sudut pandang, pengarang, kedalaman, dan gaya bahasa menggunakan diksi yang berkaitan dengan agama Islam serta majas seperti alegori dan hiperbola. Berikut penjelasan lebih rinci mengenai unsur-unsur interskrip cerpen robohnya surau kami. Tema utama cerpen ini adalah kehancuran dan kehilangan yang tergambar dari munculnya surau sebagai simbol identitas dan kepercayaan masyarakat. Selain itu, terdapat juga tema tentang pentingnya keseimbangan antara ibadah, dunia, dan akhirat, serta konflik batin yang dialami oleh tokoh utama setelah mendengarkan tentang pentingnya kehidupan sosial dan tanggung jawab. Setelah itu, alur cerpen ini menggunakan alur campur maju dan mundur. Alur maju menceritakan peristiwa dari awal hingga akhir, sedangkan alur mundur menceritakan kembali kisah masa lalu yang berkaitan dengan penyebab kematian tokoh kakek penjaga surau. Latar belakang meliputi desa, dekat pasar, dan surau yang menjadi pusat kegiatan masyarakat. Latar waktu meliputi beberapa tahun yang lalu, malam, hari, pagi hari, dan setelah itu penokohan. Cerpen ini menghadirkan beberapa tokoh yang sifat berbeda-beda. Tokoh utama yang menjadi narator cerita memiliki sifat menjemput dan terlibat dalam cerita. Kakek penjaga surau yang mengalami konflik batin dan akhirnya meninggal dunia. Kalau sini, tokoh yang memberikan nasihat kepada kakek dan memicu konflik dalam cerita. Haji Saleh, tokoh yang diceritakan oleh kakek sebagai orang yang mementingkan diri sendiri. Sudut pandang, pengarang menggunakan sudut pandang orang pertama atau aktual, di mana pengarang berperan sebagai tokoh utama yang terlibat langsung dalam cerita. Ya, beri aplaus untuk kelompok 2. Kelompok 2 ke? Ya, sekarang kelompok 3. Siapa perwakilannya? Saya mewakili kelompok 3. Ya. Jadi latar belakang pengarang cerpen robohnya surau kami ditulis oleh Ali Akbar Nafis atau yang lebih dikenal dengan sebutan Nafis. Dia dikenal sebagai sastrawan, kritikus budaya, dan politikus Indonesia asal Sumatera Barat. Cerpen ini merupakan karya monumental dalam dunia sastra Indonesia yang ditulis pada tahun 1956. Penulis menyampaikan cerpen tersebut dengan makna eksplisit dan mengandung kritik. Latar belakang masyarakat
Alur cerita dan bahasa yang digunakan dalam cerpen menggambarkan latar belakang masalah sosial masyarakat Minangkabau. Adanya latar belakang tersebut dapat mempengaruhi bahasa yang digunakan dalam tokoh. Jadi nilai-nilai cerpennya ada nilai agama. Dalam cerpen tersebut, sebagai manusia yang diciptakan Allah, seseorang harus selalu melakukan kehendak Allah, jangan melakukan hal yang dilarangnya. Dan nilai moral berdasarkan watak sidi yang digambarkan oleh pengarang hendaknya sebagai sesama manusia yang jangan suka menjadi pembuli. Pasalnya, sikap tersebut tidaklah baik walaupun yang disampaikan terkadang adalah sebuah kebenaran. Apabila ingin mengingatkan seseorang tentang kebaikan, sebaiknya dengan cara yang baik. Dan ada lagi nilai sosial. Sebagai makhluk hidup sosial, hendaknya harus saling membantu terhadap sesama jika ada yang kesulitan. Dan nilai pendidikan, manusia tidak boleh putus asa dalam menghadapi kesulitan, tetapi harus selalu berusaha dengan sekuat tenaga dan berdoa. Dan yang terakhir ini ada unsur ekstrinsiknya. Pada umumnya cerpen memiliki dua unsur membangun atau unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik adalah unsur yang berada di luar karya tersebut. Biasanya unsur ekstrinsik ini tidak berhubungan secara langsung dalam membangun suatu karya. Unsur ekstrinsik diantaranya latar belakang, pengarang, kondisi sosial budaya, nilai, dan juga aspek psikologi. Ya, beri waktu untuk kelompok 3. Kelompok 3, next. Kelompok 3 hebat. Selanjutnya, kelompok 4 wakilnya. Ya, silakan disampaikan. Saya mewakili dari kelompok 4 yaitu menjelaskan manis-manis apa saja terdapat di serta logonya seperti ini. Ya. Nah, itu yang terdapat dari manis pertautan yang isinya adalah manis snapdrop. Snapdrop contohnya pada dialog apa janji itu beliau lakukan dengan kata bekas diplomat yang menjadi gaya bahasa sinekdop tetap propaganda. Itu ada majas eufemisme yaitu contoh kalimat bangunkanlah kembali mahligai angan-angan yang berarti memberi semangat kepada jiwa yang teguh. Yaitu ada majas juga ada majas peruangan. Majas berfungsi untuk penegasan dan memberi pengaruh pada pendengar atau pembaca. Contoh majas asonasi yaitu pengulangan bunyi vokal pada kalimat. Orang-orang muda lebih mudah digembalakan. Lihat pada kata muda dan muda. Yaitu ada majas sindiran, gaya bahasa yang menyindir untuk memperkuat makna. Dalam cerpen ini mengandung majas sindiran berupa majas sinisme atau kata-kata yang mirip ironi tapi lebih kasar. Contoh kalimat sindiran dari tokoh yaitu dan yang terutama ialah masa bodoh manusia sekarang yang tak hendak memelihara apa yang tak dijaga. Oke, tepuk tangan. Katanya apa? Kalau tadi kelompok 1 mantap, kelompok 2 keren, kelompok 3 hebat, dan kelompok 4 Gokil. Gokil apa keren? Bagus. Gimana kelompok 4 tadi ya? Sempurna. Ya, kelompok 4 sempurna. Luar biasa. Ya. Dan sekarang tepuk tangan buat kita semua. Baik, hari ini kita sudah presentasi. Nah, sekarang Ibu mau tahu, tadi sudah bagus semua ya, sudah benar. Ibu mau kalian per kelompok memberikan apa yang sudah kalian pahami dan apa yang belum kalian pahami. Ya. Lu tadi menghitung berapa dong? Oke, silakan. Terus tadi tampilkan ya di papan tulis. Yang sudah kalian pahami. Ya, yang sudah kalian pahami apa? Enggak 8 tambah 2 tadi 10. 19. Ya, yang sudah kalian pahami materi hari ini apa? Ya, kalau sudah tanyakan. Tanyakan ke sini. Yes. Cut, yes. Puterin. Bukan aja itu dulu.
menyampaikan adalah materi yang sudah kalian pahami atau yang belum. Kelompok 1 yang sudah dipahami adalah struktur cerpen atau kelompok ini ya. Kemudian struktur cerpen sudah dipahami. Kemudian kelompok 3 unsur ekspresi memiliki konteks sosial budaya. Oke. Kelompok 4 yang sudah saya pahami adalah belajar sastra sama buku. Oke. Nah ini apa? Perasaan ya. Kemudian kelompok 2 yang sudah dipahami adalah kekurangannya adalah memahami bukan unsur. Oke, ada yang masih kurang paham nanti akan diulang kembali ya. Jelaskan. Baik, terima kasih untuk hari ini. Semoga apa yang sudah dipelajari dan bermanfaat. Mari kita close buat kita semua. Kita sudah selesai diskusi, kemudian presentasi, biar badan kita sehat, kekurangannya dikit ya. Tangan ke atas, tangan ke samping, tangan ke depan, terus gini biar sehat ya. Terus gini, ya satunya lagi. Nah sekarang dibalik. Nah sekarang pijit-pijit, tangan kirinya pijit-pijit, tangan kanannya pijit-pijit. Nah sekarang pundaknya. Sekarang kepala kanan ke kiri. Oke, tepuk tangan. Nah, sekarang kita tepuk tangan dulu ya. Tepuk sekali ya. Tepuk 1 kali nanti sekali gini ya. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Oke, berarti konsentrasi semua ya. Ya. Nah sekarang ya ke kanan, kalau ke kanan ya, kiri ya. Tepuk kanan. Tepuk kanan. Tepuk kiri. Tepuk semuanya. Berarti konsentrasi aja. Sudah selesai. Mari sebelum pulang kita berdoa dulu. Ya, ketua kelas. Bersiap. Mari semuanya sebelum kita pulang, alangkah baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama masing-masing, berdoa dimulai.